أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita masih melanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di hikmah dan nilai yang bisa kita ambil setelah kita membahas di surat Al-Qadr, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang bagaimana kita meraih keberkahan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah keberkahan itu adalah keberkahan yang sifatnya dzatiyah, secara fisik atau materi, atau keberkahan itu yang disiapkan ternyata adalah ma'nawiyah, nilainya yang berbarokah. Sebagaimana pada pertemuan terakhir, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita telah membahas tentang keberkahan Al-Masjid An-Nabawi yang ternyata bukan temboknya yang berbarokah, bukan pula pasirnya yang berbarokah, bukan pula mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Raudhah yang berbarokah. Karena ternyata keberkahannya adalah ketika kita mendirikan salat, maka dia berbarokah karena nilainya 1000 kali salat dibandingkan dengan salat di tempat yang lain. Dan ternyata keberkahannya adalah ketika kita duduk untuk mengaji, bermunajat, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk untuk mengingat larangan dan perintah Allah, karena disitulah sifat dan substansi kemuliaan Raudhah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita sudah bahas itu dan kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebenarnya keberkahan apakah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui satu batu hitam yang kita semua tentu berkeinginan untuk menciumnya, yaitu Al-Hajarul Aswad atau batu Hajar Aswad. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, sebenarnya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, batu hitam yang biasa disebut dengan Hajar Aswad atau Al-Hajarul Aswad itu dulunya Bapak Ibu putih. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia itu jauh lebih putih daripada susu. Di dalam hadis yang lain disebutkan jauh lebih putih daripada salju. Dan dia adalah batu dari surga. Ada dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang kebenaran fakta tersebut.
yaitu satu hadis dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalal hajar aswadu minal jannah. Jadi batu hitam ini atau al-hajarul aswad itu turun dari surga. Wa huwa ashaddu bayadan minal laban, dan dia itu dulunya lebih putih dari susu. Fasawwadathu khataya bani Adam, tapi kemudian dihitamkan dengan kesalahan demi kesalahan, kemaksiatan demi kemaksiatan yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Jadi batu surga yang putih ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia berubah menjadi hitam pekat. Itu ternyata karena siapa? Karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Semakin banyak kesalahan yang dilakukan oleh manusia, itulah yang membuat semakin menghitam al-hajarul aswad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ditegaskan dengan hadis yang lain, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dengan substansi yang sama. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa al-hajarul aswadu minal jannah, batu hitam atau al-hajarul aswadu ini berasal dari surga. Wa kan ashadda bayadan minas salji, dan dulu dia itu pernah lebih putih daripada salju. Hatta sampai kemudian sawadathu khataya ahli syirki, dihitamkan dengan kesalahan-kesalahan orang-orang yang suka melakukan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka yang bisa saja menyebabkan batu putih surga ini menghitam adalah ketika orang, ya dari zaman ke zaman selalu saja ada yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengharapkan keberkahan dari keberkahan yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dengan hajar aswad ini? Ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Bapak Ibu? Menciumnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan berinteraksi dengan al-hajarul aswad adalah dengan menciumnya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah keberkahannya itu ada pada al-hajarul aswad sehingga kemudian kita yakini dia adalah batu istimewa, sehingga kita harus menciumnya, yang dia bisa mendatangkan keberkahan, menolak bala, atau mengundang keberkahan yang lain? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ternyata Bapak Ibu, keberkahan mencium hajar aswad itu bukan pada hajar aswadnya, tapi keberkahannya adalah pada nilai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menciumnya. Mari kita lihat sesuatu yang betul-betul ditegaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menegaskan bahwa keberkahan dari hajar aswad itu bukan di fisik hajar aswadnya, tapi keberkahannya itu adalah ada di nilai mencium hajar aswad yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis muttafaqun alaih, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dikisahkan oleh Abis bin Rabi'ah ketika dia melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium hajar aswad. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inni la uqabbiluk,
Sungguh aku menciummu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa inni a'lamu annaka hajar, dan aku tahu persis engkau ini cuman batu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk, jikalau saja aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, lam uqabbilak, maka aku tidaklah akan pernah menciummu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menciumnya Hajar Aswad itu bukan Hajar Aswadnya, karena dia meskipun batu surga, dia tetaplah batu. Tapi nilai mahalnya adalah di kesemangatan mengikuti apapun yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jikalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan penciuman terhadap Hajar Aswad, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tegas tidak sudi dia mencium Hajar Aswad. Tidak sudi dia mencium Hajar Aswad karena dia hanyalah batu. Tapi dia mau mencium Hajar Aswad karena apa Bapak Ibu? Kesemangatan beritibak kepada apapun yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesemangatan inilah yang penting. Nilai untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang mahal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ditegaskan kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz yang sedikit berbeda dengan sedikit penegasan. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa inni la uqabbiluk. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, sungguh aku menciummu. Wa inni a'lamu annaka hajar, dan aku tahu persis engkau itu cuman batu. Wa annaka la tadur wa la tanfa, dan engkau tidaklah sesekali bisa mendatangkan bahaya apapun atau mendatangkan kemanfaatan apapun. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk, andai saja aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku pun tidaklah akan pernah menciummu. Bapak Ibu, jelas sunnah dalam mencium Hajar Aswad bukan pada batu yang dianggap keberkahan. Tapi barokahnya di mana? Barokahnya itu ada di kesemangatan beritibak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka ikuti aku jikalau engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesemangatan untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah, yuhibbukumullah, yang akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Bapak Ibu, makanya ada satu peristiwa di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ketika Imam Ibnu Abbas, Bapak Ibu, beliau ini tidak suka makan labu. Mungkin pernah kami sampaikan, saya lupa. Tidak suka makan walu. Tidak suka. Mungkin ada di antara kita yang juga tidak suka makan labu. Cuman mungkin kalau sudah diolah jadi kolak mungkin beda. Atau jadi jenang labu mungkin beda. Tapi kalau cuman direbus langsung dimakan, mungkin tidak suka. Sama seperti Imam Ibnu Abbas. Tapi Bapak Ibu, di saat melakukan perjalanan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disuguhkan walu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam makan dengan lahap. Ya Rahman, apa yang terjadi Bapak Ibu? Imam Ibnu Abbas yang awalnya ndak seneng walu jadi suka walu. Bukan karena enak dan tidaknya walau, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itu urusan kesekian. Tapi kecintaan dan sukanya Imam Ibnu Abbas untuk makan walu itu karena melihat Nabi suka walu. Simple. Kenapa suka walu? Karena Nabi suka walu.
Bukan karena ini enak, bukan karena nutrisinya banyak, bukan karena gizinya ini, bukan karena dia untuk pengobatan ini dan itu. Sederhana yang dilakukan oleh Imam Ibnu Abbas. Karena Nabi saya lihat makan walau dengan lahap, maka yang awalnya aku tidak suka walau jadi suka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Mungkin ada di antara kita yang tidak suka pakai baju warna merah. Karena kalau merah itu kan identik mungkin ya partai politik lah, identik kejawen abangan lah. Bapak Ibu, ketika kami membeli satu buku namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, cuman memang terjemahan itu yang kami beli, tak kira ada hadis-hadis dengan tulisan-tulisan yang asli Arabnya, tapi paling tidak di situ menggambarkan tentang ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di halaman-halaman awal Bapak Ibu, ketika kami membaca buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 2-3 hadis itu yang membicarakan tentang begini Bapak Ibu. Lafadznya paling sederhana, lafadznya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memakai gamis merah, tidak ada yang bisa mengalahkan ketampanannya. Langsung saya beli gamis merah. Sak koplok-koploknya merah. Ini jam tangan yang aslinya kalapnya ndak merah Bapak Ibu, tak ganti merah. Cincinnya merah juga. Ya Rahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bisa saja tetap tidak tampan Bapak Ibu, tapi kan kesenangan memakai baju merah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di situ kalau beliau memakai gamis merah tidak ada yang bisa mengalahkan ketampanannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka bisa saja mengapa karpet Al-Munawwarah ini merah, kenapa kok tidak hijau atau biru? Bisa saja karena kesenangan warna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang banyak warna Bapak Ibu, dan cuman ya yang sering dikambing hitamkan itu merah. Iya, kadang-kadang merah itu warna kebencian, warna. Makanya kami kaget juga ketika membaca di awal-awal kitab itu malah ternyata disebutkan gamis merah. Ya Rahman. Memang tidak semua orang cocok pakai warna merah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman abaikan itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai baju merah, itu sudah menjadi cukup sebuah alasan kita mencintai warna merah atau memakai sesuatu yang berwarna merah. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, jadi sama ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika sunnah mencium hajar aswad, maka jangan hanya dipandang dengan hajar aswadnya, tapi kesemangatan mengikuti sunnah Nabi, kesemangatan mencintai apapun yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, lebih-lebih yang bernilai ibadah. Bapak Ibu, ketika kita sholat misalkan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada sunnah yang mungkin sudah banyak yang sudah mulai melupakannya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tapi insya Allah sekarang sudah mulai banyak yang mengamalkannya. Apa itu Bapak Ibu? Sutroh. Idza shalla ahadukum ila sutratin yatawajjahu biha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jikalau seseorang di antara kalian salat menghadap sutroh, pembatas. Makanya Bapak Ibu diupayakan, kalau kita salat berjamaah tidak masalah, karena pembatasnya adalah pembatas imam, sehingga orang bisa saja lalu lalang di depan kita. Kalaulah dia batal, tidak usah ragu untuk melewati orang-orang yang sedang salat, karena sutroh pembatas yang tidak boleh dilewati adalah pembatasnya imam. Tapi berbeda dengan ketika kita sholat sendiri, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena ketika kita sholat sendiri Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang menjadi sutroh adalah ya sutroh kita sendiri Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ketika kita tidak meletakkan pembatas, tidak meletakkan sutroh yang menjadi bagian dari teritorial yang harus kita pertahankan, maka bisa saja kita dilewati satu orang, dilewati dua orang, dilewati tiga orang. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka kalau sholat Bapak Ibu paling mudah adalah gelar sajadah, ujung sajadah sudah merupakan sutroh, batas.
atau berdiri tepat di soft. Karena kalau kita berdiri tepat di karpet, soft karpet ini, maka otomatis ujung karpet itu menjadi sutroh. Yang jadi masalah adalah fulan ini, mas ini, itu sholatnya di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah Bapak Ibu, pembatasnya hilang, sudah tidak jelas. Kan sering kita ya, sholat berdiri di tengah-tengah soft. Tidak masalah, tidak ada yang salah. Kullu ardin masjidun. Yang menjadi masalah adalah pembatasnya menjadi tidak jelas. Maka sutroh itu bisa berupa dinding, sutroh bisa berupa mimbar, sutroh bisa berupa orang depan kita yang sedang duduk, sutroh itu bisa berupa tongkat yang ditancapkan oleh Nabi SAW. Karena dulu tongkat alasnya atau lantai itu pasir. Kalau sekarang bisa saja kita letakkan apapun Bapak Ibu. Entah tas kita, entah mungkin kacamata, entah mungkin apalah. Yang penting sesuatu yang bisa dilihat oleh orang bahwa itu adalah pembatas. Ya jangan HP, jangan dompet, nanti malah tidak tenang. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Itu menjadi batas sutroh yang harus kita pertahankan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka kalau kita melihat saudara kita sholat tahiyatul masjid kok tanpa sutroh, berdirinya sudah tidak di soft, tidak ada sajadah pembatas yang jelas, maka kita dianjurkan untuk bantu dia untuk meletakkan sutroh. Seraya itu juga mengenalkan untuk saudara kita bahwa kalau sholat sendiri pakai pembatas. Cuman memang pembatasnya cari yang tidak bisa ini ya Bapak Ibu. Kadang-kadang orang kan gagal fokus kalau pembatas seperti ini. Nanti dikira disuruh naruh uang infak. Padahal maksudnya ini sebagai pembatas. Taruh pembatas yang mungkin orang tidak berpikir dua hal yang berbeda. Kalau seperti ini bisa saja nilai sutrohnya hilang sudah, tidak fokus karena dianggap infako, mari sholat gitu ya mungkin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau sudah ada sutrohnya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka pertahankan. Jangan sampai ada orang yang lewat depan kita, dia mau lewat lagi pertahankan, kecuali dia sudah melampaui batasan sutroh itu biarkan, tidak usah dikejar. Falyadfa' fi nahrih. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahkan disebutkan tahan itu tepat di lehernya. Jikalau ada yang tidak ridho, fa in aba falyuqatilhu. Jikalau dia tidak ridho, dihalang-halangi, lawan. Fa innahu syaitan, karena sesungguhnya dia itu syaitan. Bapak Ibu, mengapa kok harus kita tahan ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Pertama, kita menyelamatkan dia. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan di ayyan tadzira arba'in. Dia lebih baik menunggu 40. 40 itu bisa bermakna 40 hari, bisa bermakna 40 bulan, bisa bermakna 40 tahun, 40 arba'in. Tapi makna yang lebih dekat mungkin arba'ina yauman. Min ayyamur baina yadayil musalli, dibanding dia harus tergesa-gesa untuk melewati depan orang sholat. Jadi kita selamatkan beliaunya yang melewati kita, dan kita selamatkan sholat kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq, di situ disebutkan bahwa idza arada ahadun ayyamurra baina yadayka wa anta tusalli, jikalau ada seseorang yang akan melewati depanmu sedangkan engkau dalam keadaan salat, fala tadahu, jangan engkau biarkan dia melewatimu. Kenapa? Fa innahu yattarahu syattara salatik, karena dia bisa menghilangkan setengah pahala sholatmu. Ya Rahman. Jadi kalau kita tahan Bapak Ibu, kita sudah menyelamatkan dia dan menyelamatkan setengah sholat kita. Apalagi ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kalau yang melewati itu adalah anjing hitam atau wanita dewasa yang sudah haid.
Nah, kalau ini mungkin bapak-bapak ancamannya tidak terlalu besar. Ibu-ibu ini yang berbahaya. Kenapa? Bisa saja sholat jenengan batal, Bu, jikalau dilewati oleh wanita dewasa yang sudah haid. Di sini disebutkan ma'asyiral muslimin hafizakumullah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, yaqta'us shalah al-kalbul aswad. Yang bisa membatalkan salat adalah ketika dia salat dilewati oleh anjing hitam. Wah, tidak mungkin kalau saya salat dilewati anjing hitam. Mungkin di Al-Munawwarah tidak mungkin, tapi kalau kita camping, hiking, mungkin penjelajahan, kegiatan pramuka, kegiatan HW, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, wal mar'atul haid, atau dilewati oleh wanita dewasa. Nah, ini ibu-ibu biasanya kalau salat ba'diyah, qabliyah, hati-hati jangan sampai ada orang yang melewati salat kita, karena bisa membatalkan kalau yang melewati adalah wanita dewasa. Kalau anak kecil tentu tidak masalah. Di sini disebutkan wal mar'atul haid, wanita yang sudah mulai datang bulan, atau disebutkan wanita dewasa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sunnah-sunnah seperti ini Bapak Ibu, kesemangatan untuk mengikuti sunnah itu juga bagian dari al-barakah al-ma'nawiyah, dari kesemangatan mencium hajar aswad. Sehingga ketika semua mengerti sunnah ini, tidak ada yang salah paham, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena kadang-kadang ada yang salah paham Bapak Ibu, ketika dihadang itu dikira lain. Malah kayak dijak salaman gitu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin hafizakumullah tentang hajar aswad ini. Di antara keistimewaan hajar aswad, mengapa kita disunahkan untuk menciumnya selain nilai kesemangatan beritiba adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallah la yab'atsannahu Allah yaumal qiyamah lahu 'ainani yubsiru bihima. Demi Allah, kelak Allah akan mengutus hajar aswad ini, dia memiliki dua mata untuk bisa melihat, walisan yantiqu bih, dan dia akan memiliki lisan untuk dia bisa berucap dan bercerita, yashhadu ala man istalamahu bihaqq, dan dia akan mempersaksikan siapapun yang sudah menciumnya dengan benar. Bapak Ibu, hadis inilah yang memotivasi orang untuk terus mencium hajar aswad, karena dia akan menjadi saksi. Tapi ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kesaksian hajar aswad itu bisa menjadi keberkahan untuk kita, tapi bisa juga menjadi bumerang. Mengapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kesemangatan orang untuk mencium hajar aswad, mengejar untuk mencium hajar aswad, kadang-kadang Bapak Ibu mengejar yang sunnah. Ini kan sunnah, tapi dia dapatkan dengan cara dorong kawannya, narik saudara yang lain, ngikut orang sebelahnya. Dia berupaya betul untuk meraih mencium hajar aswad, tapi dia tidak sadar mencium hajar aswad adalah sunnah, tapi ngikut kawannya itu haram. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu di surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti saudara mukmin mukminat yang lain, muslimin muslimat yang lain dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, maka itu merupakan kemaksiatan dan dosa yang nyata. Apalagi wanita, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kan disebutkan la darara wa la dirar. Kita tidak boleh membahayakan orang lain, kita tidak boleh juga menjadi target bahaya. Maka kalau sudah melihat kerumunan seperti ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, semua orang berupaya betul untuk mencium hajar aswad. Kalau nekat masuk ke dalamnya Bapak Ibu, wanita ini sudah tergencet, sudah. Kegencet sudah.
Yang gencet samping kanan kirinya juga tidak bisa kemana-mana, karena dia juga kedorong orang belakangnya, kedorong orang sampingnya. Jangankan wanita, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, yang bapak-bapak tinggi besar seperti ini saja, itu sudah masuknya susah, keluarnya susah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, mengejar sesuatu yang sunnah tapi kemudian bisa membahayakan diri itu haram, atau membahayakan orang lain. Sama ketika kita bayar bodyguard, ternyata ada calo Hajar Aswad, Bapak Ibu, monggo saya antarkan. Mungkin orang beranggapan, oh ini malaikat, ini kok ngantarkan saya mencium Hajar Aswad. Lempeng Bapak Ibu jalan kita, karena orang yang mengatakan monggo saya antarkan, dia punya pasukan untuk geser orang lain, sehingga kita mudah untuk masuk mencium Hajar Aswad. Tapi orang yang kita kira malaikat itu kemudian minta uang, Bapak Ibu. Malaikat kok jaluk duit, dikasih uang 100.000, loh saya bertiga dengan kawan saya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, ini pengalaman nyata. Kawan-kawan yang sudah ke sana dan bercerita tentang tak kira malaikat, Ustaz, bantu saya mencium Hajar Aswad, Bapak Ibu. Dan semua orang ketika sudah masuk ke dalam putaran ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang betul ya, tidak semua dengan mudah bisa mencium Hajar Aswad. Ada yang sudah di hadapan Hajar Aswad saja itu bisa kegeser. Jadi bapak yang dilingkari warna kuning ini ya Rahman, sudah di hadapannya, tinggal mencium saja, kegeser sama yang kepala hitam. Kalau dipaksakan lagi mencium, tidak kena Hajar Aswadnya, malah kena kepala hitam ini. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita lihat ini Bapak Ibu, ada yang berupaya untuk salat wajibnya di hadapan, di dekat Hajar Aswad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sampai bisa dikalahkan dengan Hajar Aswad? Salam belum tuntas, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ya bisa saja mungkin dia salam, tapi salamnya sekedar assalamualaikum, assalamualaikum. Apalagi ketika tahiyat bisa saja bus ancang-ancang, Bapak Ibu, ancang-ancang. Mengejar sesuatu yang sunnah, sesuatu yang bernilai mi'atu alfi salah, itu kan disebutkan as-salatu fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa fil masjidil haram fa innahu khairun min mi'ati alfi salah. Kan disebutkan salat di Masjidil Haram itu nilainya melebihi 100.000 kali salat. Nilai yang 100.000 kali salat itu saja bisa dikalahkan dengan kesemangatan mencium Hajar Aswad. Tidak salah dengan kesemangatannya, tapi ketika mengabaikan nilai yang lebih besar, yang hukumnya wajib menghadap Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dikalahkan dengan semangat mencium Hajar Aswad. Makanya Bapak Ibu, untuk mencium Hajar Aswad, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, kalau kepingin mudah jadi presiden, enak Bapak Ibu. Tidak perlu desel-deselan, tidak perlu dorong-dorongan, dikawal tenang betul. Atau paling tidak menjadi istri presiden, dapat fasilitas juga. Atau kalau tidak istri presiden, ya putra presiden. Makanya tidak hanya dapat ketua partai, tidak hanya dapat wakil presiden. Dengan tenang Bapak Ibu mencium Hajar Aswad, ya Rahman. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ya, kalau tidak bisa menjadi keluarga presiden, paling tidak Bapak Ibu jangan memaksakan untuk mencium Hajar Aswad. Karena ketika kita memaksakan, akan ada porsi yang terkurangkan. Entah kewajiban yang kita tinggalkan, entah keharaman yang kita lakukan.
kecuali memang betul-betul kita melakukannya dengan begitu seksama tanpa melakukan pelanggaran. Makanya Bapak Ibu yang tidak mampu mencium Hajar Aswad, jadi idealnya adalah sentuh Hajar Aswad dan cium, itu paling ideal. Kalau tidak mampu, hanya sempat nyentuh terus kegeser Bapak Ibu, maka tidak usah memaksakan untuk balik. Cukup cium tangan yang tadi tersentuh Hajar Aswad. Kalau terlalu memaksakan, maka bisa dengan tongkat Bapak Ibu ditutulkan. Tapi kadang dengan tongkat pun agak susah. Tutulkan, bagian yang tertutul itu dicium. Itu sudah cukup. Atau kalaulah kemudian memang tidak memungkinkan Bapak Ibu, cukup dari jarak yang jauh kita lambaikan ke arah Hajar Aswad sambil kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, dan setelah itu kita lanjutkan tawaf. Itu juga sudah cukup. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Wah, nanti saya tidak dipersaksikan oleh Hajar Aswad. Ma'asyiral muslimin, daripada nanti Hajar Aswad mempersaksikan kita dengan mengatakan, ya Allah, fulan ini menciumku, tapi dia narik orang yang hampir menciumku. Mungkin orang mau dipersaksikan bahwa saya kepingin Hajar Aswad menyaksikanku, aku berada di Masjidil Haram, aku menciumnya. Tapi persaksian Hajar Aswad persaksian yang jujur, karena disebutkan manistalamahu bihaqq, dia akan bercerita siapapun yang menciumnya dengan cara yang benar. Berarti dia juga bisa bercerita siapapun yang menciumnya dengan cara yang mungkar. Dan terakhir Bapak Ibu, kalau kepingin dipersaksikan kebaikan kita, sebenarnya tidak harus Hajar Aswad yang menyaksikan kebenaran dan kebaikan kita. Semua bumi, kata Nabi SAW ketika menjelaskan ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, semua bumi antaqul amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza, setiap bumi termasuk yang sekarang ini kita duduki itu akan bercerita, ya Allah, fulan di hari Sabtu, ya Allah, fulan duduk di atasku ngaji tentang keberkahan Hajar Aswad. Bapak Ibu, kalau kita ditakdirkan bisa mencium Hajar Aswad, Masya Allah, itu bagian dari kesyukuran. Tapi nilai sebenarnya dari mencium Hajar Aswad adalah semangat mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti ittiba terhadap apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kalau kita belum mampu untuk hadir ke tempat itu, atau sudah hadir tapi belum mampu mencium Hajar Aswad, cukup dengan cara-cara yang lain dan tetap menjaga kesemangatan berittiba kepada sunnah Nabi SAW, karena disitulah al-barakah al-ma'nawiyah dari sunnah mencium Hajar Aswad. Ini ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.